Hai guys, ketemu lagi sama Chris Kadila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Newcastle United sepakat mendatangkan Alexander Isak dari Real Sociedad. Sementara itu Witan Sulaiman mencetak 2 gol dan membawa AS Trenčín menang dengan skor 14-0. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Chelsea harus merogoh kocek sebesar 25 juta euro untuk merekrut Pierre-Emerick Aubameyang dari Barcelona. Di klub Inggris lainnya guys, ada Newcastle United yang sepakat mendatangkan Alexander Isak. Chelsea berminat untuk mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang di musim panas ini. Sebelumnya, skuad The Blues sudah melayangkan tawaran resmi sebesar 21 juta euro. Sayangnya Barcelona menilai kalau tawaran tersebut terlalu kecil. Menurut jurnalis Gerard Romero, Blaugrana baru akan melepas Aubameyang dengan harga 25 juta plus bonus 3 juta euro. Xavi Hernandez sendiri nggak mempermasalahkan Aubameyang untuk cabut dari Camp Nou, sebab mereka sudah ada penggantinya dengan merekrut Robert Lewandowski. Newcastle United dikabarkan telah sepakat mendatangkan penyerang Real Sociedad yakni Alexander Isak. Kabarnya Isak menjadi transfer termahal The Magpies sepanjang sejarah. Menurut laporan David Ornstein, skuad The Magpies mendatangkan Isak dengan biaya transfer sebesar 70 juta euro plus bonus sebesar 5 juta euro. Selama merumput di Spanyol, Isak tampil lumayan gacor dengan menorehkan 44 gol dalam 132 laga. Kedatangan Isak membuat lini penyerangan Newcastle semakin mengerikan. UEFA akan mengadakan drawing Liga Champions di Istanbul pada malam ini. Kita bertolak ke sepak bola tanah air, ada PSM Makassar yang menelan kekalahan telak atas Kuala Lumpur FC di final AFC Cup zona ASEAN. UEFA akan mengadakan drawing Liga Champions musim 2022-2023. Rencananya drawing tersebut digelar pada malam ini di ibu kota Turki yakni Istanbul. Liga Champions musim ini masih menggunakan format lama dan diikuti oleh 32 klub. Sejauh ini baru ada 29 klub yang dipastikan lolos dan akan ikut ambil bagian. Mereka membaginya ke dalam 4 pot. Di pot pertama ada Real Madrid, Manchester City, dan Bayern Munchen. Berikutnya di pot kedua ditempati oleh Liverpool, Chelsea, dan Barcelona. Kemudian di pot ketiga ada Borussia Dortmund, RB Salzburg, dan Shakhtar Donetsk. Terakhir di pot keempat diikuti oleh Marseille, Club Brugge, dan Glasgow Celtic. PSM Makassar menelan kekalahan telak pada laga final AFC Cup zona ASEAN kontra Kuala Lumpur FC. Bertanding di Stadion KLFA Kuala Lumpur, skuad Juko Eja takluk dengan skor telak 5-2. 5 gol Kuala Lumpur dicetak lewat Romel Morates, Jordan Mintah, Blaise Paulo Josu, dan Hadin Asman. Sementara 2 gol PSM dicetak lewat Yakob Sayuri dan Akbar Tanjung. Skor tersebut bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Kekalahan ini pun membuat PSM Makassar gagal untuk lolos ke semifinal AFC Cup antar zona. PSIS Semarang resmi memecat Sergio Alexander dari kursi kepelatihan. Masih di kabar sepak bola tanah air guys, ada Arema FC dan Persija Jakarta yang meraih kemenangan atas Rans Nusantara dan Persita Tangerang. PSIS Semarang resmi memecat Sergio Alexander dari kursi kepelatihan. Keputusan itu terpaksa diambil manajemen terkait performa buruk skuad Mahesa Jenar di beberapa pertandingan. Mereka menilai kalau Sergio Alexander belum memenuhi ekspektasi. Terbaru skuad Mahesa Jenar dikalahkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0. Selama menekangi PSIS Semarang, Sergio Alexander telah mempersembahkan 5 kemenangan. 3 dari 5 kemenangan itu didapat pada turnamen Piala Presiden yang lalu. Dalam laga lanjutan BRI Liga 1, Arema FC memetik 3 poin atas tamunya yakni Rans Nusantara FC. Pada laga tersebut, skuad Singo Edan mengakhiri laga dengan kemenangan 4-2. Baru berjalan 30 menit, Arema sudah unggul 3 gol lewat Ilham Udin Armain, Jayus Haryono, dan Sergio Silva. 8 menit berselang, Rans mencetak 2 gol lewat Onor Yonde dan Wander Luiz. Di babak kedua, Abel Kamara mencetak gol keempat sekaligus penutup kemenangan skuad Singo Edan. Kemenangan ini pun membuat Arema naik ke peringkat 8 dengan mengkoleksi 10 poin. Persija Jakarta menjalani pertandingan pekan ke-6 Liga 1 menghadapi Persita Tangerang. Bertanding di Stadion Patriot, skuad Macan Kemayoran mampu menang dengan skor 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat penalti dari Abdullah Yusuf Helal di menit ke-90. Hingga peluit panjang dibunyikan, skuad pendekar Cisadane gagal mencetak 1 pun gol balasan.
Kemenangan ini membuat Persija naik ke peringkat 6 klasemen dengan mengemas 11 poin. Sementara Persita Tangerang menduduki posisi keempat dengan menorehkan 12 poin. Inilah klasemen sementara Liga 1 sampai pekan ke-6. Next, Ajax Amsterdam resmi merilis jersey ketiga mereka yang terinspirasi dari era keemasan. Ngomong-ngomong soal jersey nih, ada Barcelona yang juga meluncurkan jersey teranyarnya dengan desain salib. Ajax Amsterdam resmi meluncurkan seragam tempur ketiga mereka untuk musim 2022-2023. Jersey baru ini tampil dengan warna kuning keemasan. Kabarnya warna tersebut terinspirasi dari era keemasan skuad The Jordan. Berikutnya mereka menggunakan list vertikal berwarna merah dan hitam di bagian tengah jersinya. Sementara itu jersey ketiga Ajax sendiri punya perbedaan dari musim sebelumnya. Kalau di musim sebelumnya mereka menggunakan warna hitam yang terinspirasi dari Bob Marley. Barcelona baru saja merilis jersey ketiga mereka untuk musim 2022-2023. Jersey kali ini sangat berbeda dengan jersey musim lalu yang dirilis secara eksklusif. Jersey ketiga Barcelona kali ini didominasi dengan warna putih keabu-abuan. Berikutnya mereka menggunakan motif salib berwarna biru dan merah. Konon katanya motif salib tersebut terinspirasi dari desain jersey Barcelona di musim 1998 sampai musim 2000-an. Bayer Leverkusen dikabarkan berminat untuk meminjam Callum Hudson-Odoi dari Chelsea. Fabrizio Romano mengklaim kalau transfer tersebut akan rampung dalam seminggu ke depan. Dia mengatakan kalau Hudson-Odoi telah mengadakan pembicaraan dan telah mencapai kesepakatan. Sebelumnya Hudson-Odoi diminati oleh dua klub Premier League lainnya. Sayang penyerang asal Inggris itu menolak dan lebih memilih bergabung ke Bayer Leverkusen. Pelatih Bali United Stefano Kugura buka suara terkait insiden pelemparan botol oleh oknum supporter Persib Bandung. Teko bilang kalau para supporter harus bisa menerima kekalahan. Teko menilai kalau hal tersebut bisa merugikan bagi Persib Bandung, sebab skuad Maung Bandung terancam disanksi dan kadang harus bermain di tempat netral. Dia juga menyampaikan pesan tersebut kepada seluruh supporter di Indonesia. Mantan pelatih Persija Jakarta ini bilang kalau para supporter di Indonesia terlalu fanatik dengan klub dukungannya. West Ham United resmi mendatangkan Emerson Palmieri dari Chelsea seharga 15 juta euro. Masih di seputaran rumor transfer, ada Manchester United yang akan mengajukan tawaran resmi kepada Anthony. West Ham United resmi memperkenalkan Emerson Palmieri sebagai rekrutan terbarunya. Palmieri didatangkan dari Chelsea seharga 15 juta euro atau 267 miliar rupiah. Kabarnya bek sayap asal Italia tersebut akan membela skuad The Hammers sampai tahun 2026. Berikutnya Palmieri juga akan mendapatkan gaji sebesar 90.000 euro. Dengan datangnya Palmieri membuat sang pelatih David Moyes bakal menurunkan trio lini pertahanan yang berisikan Thilo Kehrer, Kurt Zouma, dan Aaron Cresswell. AS Roma terancam bakal kehilangan Nicolo Zaniolo selama 1 bulan ke depan. Alasannya karena gelandang asal Italia tersebut mengalami cedera pada bagian bahu kirinya. Cedera tersebut didapat saat AS Roma bertanding menghadapi Cremonese kemarin. Kala itu Zaniolo harus ditandu keluar dan digantikan oleh Steven El Shaarawy. Walaupun masih berusia 23 tahun, Zaniolo punya riwayat cedera yang cukup parah. Sebelumnya dia pernah mengalami cedera lutut ligamen anterior sebanyak 2 kali. Fabrizio Romano mengabarkan kalau Manchester United akan segera mengirimkan penawaran resmi kedua mereka untuk mendatangkan Anthony dari Ajax Amsterdam. Sebelumnya Setan Merah sudah mengajukan penawaran sebesar 80 juta euro. Akan tetapi Ajax menolak tawaran tersebut karena Anthony masih dibutuhkan di dalam tim. Oleh sebab itu Setan Merah kembali akan menaikkan tawaran untuk Anthony. Mereka berharap kalau transfer Anthony akan segera rampung dalam waktu dekat ini. Pada Senin malam kemarin, Sergio Ramos bertemu dengan Luka Modric dan Keylor Navas di kota Paris. Ramos membagikan momen kebersamaan tersebut lewat Instagram pribadinya. Pada unggahannya tersebut, Ramos menuliskan caption berupa Brothers at Home. Selain itu, Ramos juga menambahkan hashtag Cenas Familia yang berarti makan malam keluarga. Dalam unggahan itu, banyak netizen yang memberikan pujian dan komentar yang positif. Sementara itu unggahan itu sendiri sudah mendapat hampir 7.000 komentar dan 1,6 juta like. Witan Sulaiman mencetak 2 gol dan membawa AS Trenčín menang atas Slovan Hložek dengan 14 gol tanpa balas.
Sementara itu ada Real Madrid yang akan memborong sejumlah penghargaan. AS Trenčín menjalani pertandingan babak 64 besar Piala Slovakia melawan Slovan Hlohovec. Pada laga ini, Trenčín menunjukkan perbedaan kelasnya dengan unggul 4-0 di 20 menit awal. Saat itu Witan Sulaiman memberikan assist kepada gol pertama yang dicetak oleh Rasim Ibrahim. Menariknya, Witan juga mencetak gol kedua dan kelima untuk Trenčín. Salah satu golnya juga dicetak dengan sangat cantik. Saat itu Witan melihat kiper Slovan Hlohovec maju dan dia melepaskan tembakan melambung yang jauh dari jangkauan. Sumbangan 2 gol Witan ini membuat AS Trenčín mengakhiri laga dengan kemenangan telak 14 gol tanpa balas. Raheem Sterling sudah mengarungi 3 laga Premier League bersama Chelsea. Sayang bomber timnas Inggris ini sering kalah duel dan belum mencetak satupun gol. Sterling cuma mencatatkan persentase kemenangan duel sebesar 29%. Dari 31 duel yang sudah dilalui, mantan penyerang Manchester City ini cuma menang sebanyak 9 kali. Beruntung Sterling masih mencatatkan 1 assist untuk skuad The Blues. Saat itu Sterling memberikan assist pada gol Reece James ke gawang Tottenham Hotspur. Nicolas Pepe menjalani 3 musim yang gagal bersama Arsenal. Setelah mencetak rekor dengan pembelian termahal yakni 79 juta euro, Nicolas Pepe cuma bisa mencetak 27 gol serta 21 assist. Pelatih Arsenal Mikel Arteta pun mengaku kalau mereka akan melepas Nicolas Pepe. Apalagi sang pemain sudah nggak dimainkan di 3 laga perdana Premier League. Kini Arsenal sepakat untuk meminjamkan Nicolas Pepe ke OG Sinai selama 1 musim. Keduanya pun sepakat untuk patungan membayar gaji sang bomber sebesar 140.000 pounds per pekan. Aston Villa menjalani pertandingan EFL Cup melawan Bolton Wanderers FC. Pada laga ini skuad The Villains bangkit dan mengakhiri laga dengan kemenangan 4-1. 4 gol Aston Villa tersebut dicetak oleh Douglas Luiz, Danny Ings, Lucas Digne, dan Leon Bailey. Menariknya gol Douglas Luiz tercipta dengan sangat spektakuler. Saat itu Douglas yang ditunjuk mengambil tendangan sudut langsung menembakkan bola ke sudut atas gawang. Berikutnya bola tersebut gagal dijangkau oleh kiper Bolton. Laporan teknis UEFA mengonfirmasi kalau Real Madrid akan memborong sejumlah penghargaan. Pertama ada Karim Benzema yang meraih UEFA Men's Player of the Year. Berikutnya ada Thibaut Courtois yang merebut penghargaan Goalkeeper of the Year. Sementara gelar Best Youngster dianugerahkan kepada Vinicius Junior. Pada musim 2021-2022, El Real memang tampil ganas-ganasnya. Hal ini terlihat di mana mereka menjuarai trofi La Liga, Supercopa Spanyol, Liga Champions, dan UEFA Super Cup. Berita selanjutnya, Barcelona gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang oleh Manchester City di laga persahabatan. Sedangkan Rangers dipastikan lolos ke Liga Champions setelah menekuk PSV Eindhoven dengan agregat 2-3. Dini hari tadi Barcelona menggelar laga persahabatan kontra Manchester City. Laga persahabatan itu memang sengaja digelar untuk disumbangkan kepada Juan Unzue. Sebelumnya mantan kiper Barcelona tersebut mengalami penyakit ALS yang menyerang sistem saraf dan mempengaruhi otot. Kabarnya penyakit itu belum ditemukan obatnya oleh peneliti. Oleh sebab itu dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membantu pengobatan Unzue. Laga tersebut berakhir imbang dengan skor 3-3. 3 gol Barcelona dicetak oleh Aubameyang, Frenkie de Jong, dan Memphis Depay. Sementara 3 gol Manchester City dicetak oleh Julian Alvarez, Kope Palmer, dan Riyad Mahrez. Barcelona dan Memphis Depay dikabarkan sudah sepakat untuk mengakhiri kontrak. Sementara itu beberapa waktu terakhir Depay dikabarkan membuka negosiasi dengan Juventus. Tapi skuad Bianconeri mundur karena enggan memenuhi gaji Depay yang sangat tinggi. Di sisi lain ada Manchester United yang kini memantau situasi sang bomber. Kabarnya Setan Merah siap memulangkan Depay dengan biaya 10 juta euro. Peluang ini cukup terbuka mengingat Barcelona harus melepas pemain untuk membuka jalan bagi Jules Koundé. Chelsea menjadikan Wesley Fofana sebagai salah satu incaran utamanya di musim panas ini. Mereka bahkan sudah mengajukan penawaran sebanyak 3 kali kepada Leicester City. Sayang skuad The Fox selalu menolaknya termasuk tawaran terakhir yang mencapai 70 juta pounds. Hasilnya Fofana pun ngambek dan gak muncul di sesi latihan tim. Fofana sudah absen sejak pekan lalu dan lebih memilih berlatih dengan tim U23. Sebelumnya Fofana juga absen pada laga melawan Southampton dan Stockport.
Arsenal baru saja melepas Nicolas Pepe ke Nice dengan status pinjaman. Setelah melepas Pepe, skuad The Gunner pun langsung tancap gas untuk memboyong Pedro Neto. Pelatih Arsenal Mikel Arteta sebenarnya masih punya Martin Odegaard, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan Gabriel Jesus. Tapi mereka masih membutuhkan Pedro Neto. Sebab Arteta ingin membangun tim dengan kedalaman skuad yang mumpuni. Hasilnya Pedro Neto bisa tampil sama bagusnya saat salah satunya berhalangan turun. Spurs menjalani laga leg kedua babak playoff Liga Champions melawan PSV Eindhoven. Bertanding di Stadion Philips, skuad The Teddy Bears mengakhiri laga dengan skor tipis 1-0. Satu gol Rangers dicetak oleh Antonio Colak pada menit ke-60 pertandingan. Kemenangan ini membuat Rangers dipastikan lolos ke fase grup untuk pertama kalinya sejak musim 2010-2011 lalu. Mereka dipastikan lolos setelah unggul agregat atas PSV Eindhoven dengan skor 2-3. Sebelumnya di leg pertama pertandingan berakhir imbang dengan skor 2-2. Guys, kita baca komentar ini dari ST. Setengah populasi bumi ini adalah fans MU. Gimana guys, kalian setuju gak dengan statement abang ini? Komen di bawah ya, sampai jumpa!